Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Dan bagian yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 37. Kalau kita sudah menemukannya, untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh belas kasihan dan permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisinya dalam kepahitan seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu akan ada ratapan besar di Yerusalem seperti ratapan bagi Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap masing-masing di kaum keluarganya sendiri. Kaum keluarga keturunan Daud dan istri mereka sendiri-sendiri. Kaum keluarga keturunan Natan dan istri mereka sendiri-sendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi dan istri mereka sendiri-sendiri. Kaum keluarga Simei dan istri mereka sendiri-sendiri. Juga semua kaum keluarga yang tersisa, setiap kaum keluarga dan istri mereka sendiri-sendiri. Bagian yang kedua, Yohanes 19 ayat 37. Di bawah perikop lambung Yesus ditikam. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan kembali. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema Gemit minggu ini, memandang dia yang tertikam. Saya ulangi, memandang dia yang tertikam. Satu bagian kecil dari film India. Kira-kira dia kisah begini. Ada seorang lelaki yang cakep, yang rajin kerja, yang ganteng, dan saking terpengaruhnya dia, ada seorang gadis yang tergila-gila dengan si cowok ini. India kalau masalah menyanyi, tapi saya tidak cerita itu. Begitu laki-laki ini berusaha menghindar, si gadis melempar dengan tongkat semacam lembing banyak lalu. Setiap kali lempar, si cowok ini menghindar. Tapi di antara banyak itu ada satu yang kena. Hebatnya di itu film, begitu dia berputar-putar si cowoknya,
dia siapkan dia pun jantung dengan tanda love. Jadi itu panah atau tombak yang kena itu bukan kepada dirinya, tapi kena kepada gambar love. Love itu cinta. Tapi dia pun konteks berbeda dari yang kita baca. Dia yang tertikam bukan karena cinta. Jelas-jelas kitab Zakaria, Yesaya, dan kitab-kitab yang lainnya yang menubuatkan tentang Yesus Kristus, bahwa yang dilakukan kegiatan penikaman bukan karena mereka cinta Yesus, bukan, tapi justru mereka membencinya. Ada apa dengan kitab Zakaria ini? Saya coba membaca. Rupanya kitab Zakaria itu ditulis menurut catatan para sarjana, orang-orang yang meneliti kitab-kitab suci orang Kristen, itu ditulis sekitar tahun 520-an sebelum Masehi. Bapak Ibu bayangkan, tulisan itu, nubuatan itu telah dituliskan 4-500 tahun sebelum Rasul Yohanes menuliskannya tadi yang kita baca. Dia mengutip dari salah satu teks yang tadi kau baca, termasuk dalam kitab Yesaya 52 tentang hamba Tuhan. Kitab-kitab ini dituliskan dalam bentuk simbol-simbol, angka-angka, warna-warna, dan semacamnya, yang di dalamnya memberi makna tersendiri. Itulah sebabnya kalau bukan orang Israel atau kalau bukan orang yang mempelajari tentang kitab-kitab ini, sulit bagi dia untuk memahami. Maka kadang-kadang sebuah nubuat yang disampaikan dalam perjanjian lama, orang tidak paham. Pendengar tidak paham maksudnya. Tapi itu menurut catatan Wahyu, sebuah penglihatan dan pengertian yang ada dalam hati pikiran si penulis untuk menuliskannya menjadi nubuat yang nanti terjadi ratusan tahun ke depan. Dan para penulis biasanya memahami itu dan menuliskannya dengan sangat baik. Meskipun mereka tidak tahu waktu kapan hal itu terjadi. Ini 400-an sampai 500-an tahun nubuatan itu terjadi. Mari memperhatikan kitab Zakaria. Bahwa hanya dari pihak Allah saja, saya lihat dari bahasa Indonesia sehari-hari, hanya dari pihak Allah saja yang sanggup dan bisa memberi hati yang mengasihi dan hati yang berdoa dalam segala pengharapan. Itu hanya dapat terjadi dari pihak Allah saja. Pada kitab Yesaya, aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga oleh hati yang baru dan pikiran yang baru itu menimbulkan pertobatan yang sungguh-sungguh.
tanpa hati yang baru, pikiran yang baru, kehendak yang baru yang diberikan oleh Allah, tidak akan pernah dapat terjadi pertobatan. Tidak mungkin. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada keluarga Daud semata. Tidak, tadi kita baca ada banyak keluarga yang lain. Tapi nanti di akhir, nanti saya jelaskan. Oleh hati yang baru, oleh kehendak yang baru, yang ada dalam pengharapan melalui doa, hati yang sanggup untuk mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu hanya terjadi dengan sungguh-sungguh apabila Tuhan yang memulainya. Itulah sebabnya penyesalan itu digambarkan seperti kehilangan seorang anak yang sulung. Sulung yang dimaksud itu anak laki-laki sulung satu sah. Hanya punya anak satu, laki-laki sulung lagi. Kehilangan orang-orang seperti itu. Karena mana dia perasa? Meratapi dengan sangat sedih. Meratapi dengan sangat kecewa. Meratapi dengan sangat merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dia sendiri. Dan dia kembali mengalami perubahan pikiran menuju kepada hal yang benar. Jadi pertobatan itu bukan sekedar ekspresi menangis sonde. Tidak sekedar itu. Kalau sekedar menangis banyak. Film-film, gosok sesuatu di sini, dia muka menangis, air mata keluar, itu bisa. Tapi bukan itu maknanya. Itu omong tentang mindset manusia, cara berpikir manusia yang mengalami perubahan. Perubahan yang dimulai dengan cara berpikir itu mendorong kita pun tubuh ini mengekspresikan sesuatu. Melalui menangis misalnya. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam hati dan pikiran mengerahkan kita untuk menangis. Karena ada sesuatu yang kita kasihi seperti. Ini gambaran pertobatan yang dialami oleh bukan hanya satu keluarga Daud, tapi semua keluarga yang terkait di belakang nanti saya jelaskan. Ada apa? Rupanya ada satu kata atau satu kalimat di situ yang jelas, yang sesuai dengan kita punya tema. Memandang kepada aku yang tertikam. Nah, tapi aku di situ kecil. Bukan besar. Kita penasaran teks nih. Siapa ini yang dimaksud dengan aku ini? Bagaimana mungkin Zakaria melihat tentang kata aku ini? Lalu orang menyesali. Saya cari. Saya temukan. Dalam kitab-kitab bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Rupanya di makna adalah memandang kepadaku yang tertikam. Huruf besar. Memandang kepada aku, kepada Allah yang tertikam itu. Oleh itu, jalan masuk kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang Tuhan Yesus kasih. Ayat berikut dibandingkan terbalik dengan orang-orang yang tadi kita baca di satu lembah di situ. Itu tradisi lah ya.
kita harus merujuk ke belakang menurut tradisi orang-orang pada zaman itu. Bahwa yang mereka lakukan dalam penyembahan itu kepada para dewa itu, mereka juga menangis. Mereka juga meratap. Tapi dengan keyakinan kepada pun dewa, mereka punya dewa, bahwa orang yang mati sanggup, si dewa itu sanggup untuk membangkitkan. Itu berbeda. Tapi jelas, Bapak Ibu, Yesaya pasal 52 menggambarkan tentang hamba Tuhan atau hamba Allah yang tertikam itu, yang menderita itu, yang tertikam itu oleh karena pemberontakan kita. Jelas. Oleh karena pelanggaran kita, dia tertikam. Sudah ada 2 nabi yang melihat itu dalam zaman yang jauh sebelum Yohanes melihatnya itu dan mengutipnya dalam satu teks yang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, rupanya dalam perjanjian yang baru, ratusan tahun jauh, Rasul yang hebat ini melihat itu, menangkap visi itu, memandang kepada latar belakang hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi jauh sebelumnya. Dan dia menulis dalam kitab Yohanes yang kita baca tadi. Kejahatan kita ditanggung oleh dia. Dia menjadi terhina dan tertikam karena kotompong kejahatan. Itu pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada kita dalam perenungan tentang minggu-minggu sengsara yang kita sedang jalani saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka mari kita perhatikan 1-2 catatan refleksi yang menuju kepada apa yang kita baca tadi. Hal yang menjadi perenungan yang besar tidak hanya terjadi pada zamannya Zakaria, zamannya Yesaya, tapi dialami tidak hanya secara personal atau pribadi, tapi secara komunitas. Bukan hanya keluarga Daud, tapi ada keluarga yang lain yang kita baca dalam catatan kita tadi. Keluarga Simei, keluarga Nathan, bersama dengan keluarga. Dan masih ada keluarga lain yang ikut di dalamnya. Mengalami pergumulan yang berat, tapi mengalami sukacita yang berat. Sukacita yang besar. Karena Tuhan mengadakan itu bagi mereka. Hati mereka penuh dengan kasih, hati mereka penuh dengan pengharapan, hati mereka penuh dengan sukacita. Karena ada pertobatan dan itu menimbulkan sukacita yang besar untuk keluarga-keluarga ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari 1-2 catatan menjadi catatan refleksi. Banyak tentu Bapak Ibu boleh buat sendiri. Tapi 1-2 hal yang menjadi kita pun catatan refleksi untuk kita bawa pulang. Yang pertama, kita sadar bahwa mengalami pertobatan harus pertobatan yang sungguh-sungguh dimulai dari Tuhan. Jika tidak, maka pertobatan itu sama dengan pertobatan yang semu, yang kelihatan luarnya dia bertobat. Kelihatan luarnya dia Kristen, tapi sesungguhnya tidak. Itu dimulai dari hati. Dimulai dari pola pikir yang berubah. Pengalaman pertobatan itu terjadi. Yang kedua, pengalaman pertobatan dapat terjadi secara pribadi
tapi secara satu komunitas. Dan itu yang terjadi pada setiap orang-orang Kristen di sepanjang sejarah dan sepanjang masa. Orang tidak hanya berdiri atau beribadah di rumah sendiri, tidak. Tapi ada komunitasnya, ada dia ibadah rayon dong sama-sama. Persekutuan dong sama-sama. Mereka sama-sama. Ibadah seperti ada, mereka bersama-sama, tidak sendiri. Dan di dalamnya harus mengalami pertobatan. Pada saat seseorang mendengarkan firman Allah, memperhatikannya dengan baik, maka harusnya timbul pertobatan dan penyesalan dalam dirinya. Apa itu? Dia merenungkan begitu dia telah berdosa, begitu telah bersalah, begitu dia terlalu jauh dari Tuhan. Dan dia wajib kembali kepada Allah melalui perenungan firman Tuhan. Itu berhebat. Motif yang salah adalah banyak orang dengarkan khotbah atau pemberitaan firman Allah hanya mau cari tahu itu pengkhotbah salah di mana. Kira-kira itu pengkhotbah tersalah di mana, omong salah di mana, salah bicara diletak yang mana, itu yang jadi bahan cerita. Saya kadang-kadang heran juga ada orang-orang seperti ini. Hal yang baik, yang benar, yang disampaikan, yang dapat dilihat, tapi dia hanya lihat yang jatuh kecil, yang salah itu saja yang menjadi perhatian. Dan kalau itu terjadi, sebenarnya kita sedang gagal. Kita tidak mengalami pertobatan seperti keluarga-keluarga ini. Itu berbeda. Itu sama dengan kita sedang hanya menunggu bom waktu untuk kita menikam Yesus lagi. Bapak Ibu dan Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Maka dengarlah setiap pemberitaan firman Tuhan dengan baik, dengan segala respek yang baik, penyesalan yang baik, pertobatan yang terbaik. Yang tidak sekedar ekspresi luar saja, tidak. Tapi itu keluar dari hati yang penuh penyesalan dan pertobatan yang sungguh, itu baru betul. Ketiga, tidak akan ada orang yang sanggup mengganti posisi Yesus dalam hidup orang Kristen. Banyak orang yang mati tertikam, juga banyak. Tapi untuk apa? Kenapa dia tertikam? Berbeda alasan dengan Yesus. Itulah sebabnya dalam perenungan minggu-minggu sekarang kita diarahkan untuk memandang pada Kristus Yesus yang tertikam itu. Mungkin dosa dan kejahatan kita berkata, tapi saya tidak pernah membunuh Yesus secara langsung. Saya tidak terlibat dalam persekongkolan yang jahat ketika membunuh Yesus. Itu ya. Tapi makna yang lain tersirat dalam makna menikam Yesus adalah dosa dan kejahatan sama dengan kita sedang menikam Yesus. Itu sebabnya kita punya pandangan kepada Yesus yang tertikam itu untuk menghentikan keinginan, pikiran, dan rencana jahat. Harusnya seperti itu. Pandangan kepada Kristus menghentikan renungan tentang Kristus Yesus dalam segala perbuatannya untuk membebaskan kita dari kejahatan dan dosa. Harusnya menghentikan kita pun kejahatan. Harusnya menghentikan kita perencana yang tidak betul. Dan kembali kepada jalan yang benar. Supaya makna yang terkandung dari dia yang tertikam karena dosa dan kejahatan kita. Tapi semua dibereskan oleh karena kasih karunia. Dan oleh kasih karunia itu kita ada dalam penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari
sambil kita merenungkan tentang kasih Tuhan dalam minggu-minggu sengsara ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.